Ruang rapat lantai 12 Megah Nusantara Group selalu terasa dingin. Bukan hanya karena pendingin udaranya, tapi juga karena gengsi para penghuninya. Di antara lalu lalang staf bersetelan mahal dan tas bermerek, berdiri Salma Rahmani. Salma adalah wanita berhijab berusia 28 tahun. Pakaiannya selalu rapi, namun sangat sederhana. Gamis polos berwarna bumi dan jilbab kain biasa. Di perusahaan konsultan keuangan raksasa ini, Salma baru saja masuk 3 minggu lalu sebagai staf analisis data tingkat menengah. Sejak hari pertama, Salma sudah menjadi bahan gunjingan. "Dia kok bisa masuk ke sini ya, jalur belakang kali?" bisik Maya, supervisor tim pemasaran, sambil melirik Salma yang sedang membawa tumpukan berkas. "Iya, dandannya aja lecek begitu. Malu-maluin kalau diajak ketemu klien," timpal Ardi, manajer senior yang terkenal sangat mengagungkan status sosial. Salma mendengar semua cemoohan itu. Namun, ia hanya tersenyum tipis dan kembali fokus pada layarnya. Salma tidak pernah membalas. Bagi Salma, kualitas kerja jauh lebih penting daripada pamer barang branded. Lagi pula, ada alasan besar kenapa Salma memilih berpakaian seperti itu dan membiarkan orang lain meremehkannya. Ia ingin melihat dengan matanya sendiri. Siapa di perusahaan ini yang benar-benar bekerja tulus, dan siapa yang hanya menjual gengsi. Ketegangan mencapai puncaknya menjelang acara annual gala dinner Megah Nusantara Group. Acara tahunan ini diadakan di ballroom hotel bintang 5 paling megah di pusat kota. Semua staf wajib hadir dengan pakaian formal terbaik mereka. Di pantry kantor, Ardi sengaja menghampiri Salma yang sedang membuat teh. "Salma, kamu yakin mau datang nanti malam?" tanya Ardi dengan nada mengejek. "Acara nanti malam itu dihadiri para komisaris dan investor asing. Jangan sampai penampilanmu bikin malu divisi kita. Kalau tidak punya gaun mahal, lebih baik izin sakit saja." Maya yang berada di sebelah Ardi tertawa kecil. "Betul tuh Sal, meja di depan itu khusus VIP dan pejabat tinggi. Staf biasa kayak kamu paling duduk di pojokan belakang dekat toilet." Salma menatap Ardi dengan tenang. "Terima kasih perhatiannya Pak Ardi. Tapi saya diajarkan bahwa profesionalisme diukur dari kinerja, bukan dari harga pakaian yang kita pakai. Saya akan tetap hadir." Ardi menyipitkan mata, merasa tersinggung dengan ketenangan Salma. "Kita lihat saja nanti malam, Salma. Jangan menyesal kalau kamu jadi bahan tertawaan." Malam harinya, ballroom hotel dipenuhi cahaya lampu kristal yang berkilauan. Para tamu mengenakan jas buatan penjahit ternama dan gaun malam yang mewah. Salma tiba dengan gamis hitam polos dan jilbab syar'i berwarna abu-abu yang bersih dan rapi. Penampilannya sangat kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Saat Salma berjalan mencari tempat duduk, suasana mendadak riuh. Ardi dan Maya yang sedang berdiri di dekat meja VIP sengaja menghentikan langkah Salma. "Stop, Salma!" Suara Ardi terdengar cukup keras hingga memancing perhatian belasan tamu di sekitarnya. "Kamu salah masuk tempat atau gimana? Ini acara eksklusif, bukan pengajian RT. Kenapa kamu pakai baju seperti ini?" "Pak Ardi, di undangan tertulis pakaian sopan dan formal." "Baju saya sopan," jawab Salma lembut. "Sopan tapi murah," potong Maya tanpa perasaan. "Kamu itu bikin turun standar acara ini.
Lihat tuh, orang-orang memperhatikan kamu sambil ketawa. Kamu nggak punya rasa malu ya? Beberapa staf lain mulai berbisik-bisik dan terkekeh. Ardi yang ingin mencuri perhatian direksi di malam itu, secara sengaja memanggil petugas keamanan ballroom. Satpam, tolong kondisikan orang ini. Dia membuat ketidaknyamanan bagi para tamu VIP di area depan. Pindahkan dia ke meja paling belakang atau suruh keluar saja kalau tidak bisa menyesuaikan diri. Petugas keamanan tampak serba salah. Salma berdiri tegak di tengah lingkaran orang-orang yang menatapnya dengan rendah. Wajahnya tetap tenang, meski dadanya menahan sesak. Ia tidak menangis. Kesabarannya telah sampai di batas akhir. Tiba-tiba, pintu utama ballroom terbuka lebar. Suasana yang tadinya bising mendadak hening. Tampak jajaran pengawal membukakan jalan untuk Bapak Hendrawan. Pendiri sekaligus komisaris utama Megah Nusantara Group yang sangat dihormati dan jarang sekali muncul di publik. Di sampingnya berjalan jajaran direksi utama. Ardi dan Maya langsung merapikan jas dan gaun mereka, memasang senyum paling manis, dan membungkukkan badan saat Pak Hendrawan berjalan melewati karpet merah. Ardi berharap sang komisaris akan menyapanya. Namun, Pak Hendrawan sama sekali tidak melirik Ardi maupun para pejabat yang berbaris rapi. Langkah kakinya yang tegas justru berhenti tepat di depan Salma yang berdiri sendirian. Ruangan menjadi sangat hening. Ardi dan Maya saling pandang dengan bingung. Kenapa Pak Hendrawan berhenti di depan staf tidak berguna itu? Pikir mereka. Sebelum ada yang sempat bersuara, Pak Hendrawan, seorang pria tua yang disegani di dunia bisnis nasional, menundukkan kepalanya sedikit dengan penuh rasa hormat. Selamat malam Bu Salma, maaf saya sedikit terlambat, ucap Pak Hendrawan dengan suara yang terdengar jelas melalui mikrofon umum. Seluruh isi ruangan mendadak membeku. Wajah Ardi pucat pasi. Maya hampir menjatuhkan gelas minumannya. Pak Hendrawan lalu berbalik menghadap ke arah ratusan tamu undangan dan berbicara ke mikrofon. Hadirin sekalian, malam ini saya ingin mengumumkan keputusan penting rapat pemegang saham minggu lalu. Saya resmi mengundurkan diri dari jabatan komisaris utama karena faktor usia. Dan malam ini saya perkenalkan pemilik saham mayoritas baru, sekaligus komisaris utama Megah Nusantara Group, Ibu Salma Rahmani. Bagaikan disambar petir di siang bolong, Ardi terduduk lemas di kursinya. Orang yang selama 3 minggu ini ia hina, ia suruh-suruh membuat kopi, dan ingin ia usir malam ini, adalah pemilik sah dari seluruh perusahaan ini. Salma sebenarnya adalah putri tunggal pendiri awal grup usaha tersebut yang baru saja menyelesaikan pendidikan master finansialnya di luar negeri. Ia sengaja menyamar menjadi staf biasa selama sebulan untuk menilai secara langsung budaya kerja dan integritas para manajernya tanpa kepura-puraan. Salma mengambil alih mikrofon. Ia menatap ke arah Ardi dan Maya yang kini menunduk dalam-dalam dengan tubuh gemetar ketakutan. Terima kasih Pak Hendrawan, ujar Salma dengan nada suara yang tenang, mantap, dan sangat berwibawa. Saya sengaja berada di antara kalian selama 3 minggu ini. Saya melihat banyak hal. Saya melihat siapa yang benar-benar bekerja keras. Dan saya melihat siapa yang menggunakan jabatannya hanya untuk merendahkan orang lain. Salma jeda sejenak, memberikan tatapan tajam yang membuat seluruh manajer senior merinding. Mulai besok akan ada evaluasi total di jajaran manajemen. Di perusahaan ini, kepemimpinan ditentukan oleh karakter dan etika, bukan oleh harga pakaian atau kesombongan.
Malam itu berakhir dengan kejutan besar. Ardi dan Maya akhirnya dipindahkan ke divisi cabang luar kota dengan penurunan jabatan, sementara Salma memimpin perusahaan menuju era baru yang lebih adil dan menghargai semua karyawan tanpa memandang status. Ingatlah, pakaian mahal bisa dibeli dengan uang, tapi kelas dan kehormatan dibentuk oleh akhlak. Jangan pernah menilai kerendahan hati seseorang sebagai kelemahan, karena kamu tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya sedang berdiri di hadapanmu. Berlakulah baik kepada siapa saja, tanpa memandang rupa dan harta. Bagaimana menurutmu tindakan Salma tadi? Kalau kamu berada di posisi Salma, apa yang akan kamu lakukan? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Dan kalau kamu ingin channel ini terus berkembang, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya.